lagi di YS Family Channel. Kali ini kita sharing lagi mengenai obat, tapi obat tentang penurun darah atau hipertensi. Penurun darah itu banyak banget jenisnya dan banyak banget merek dagangnya. Salah satunya itu ada Katropil, ada juga Amlodipin, ada juga Nifedipin. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu tentang Katropil, di mana Katropil ini berfungsi untuk menangani hipertensi. Katropil ini cara kerjanya itu menghambat produksi zat dalam tubuh kita yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. Dengan begitu pembuluh darah akan lebih rileks sehingga tekanan darah yang ada di dalam tubuh kita itu menurun dan suplai darah serta oksigen ke jantung itu lebih lebar sehingga dapat menurunkan tekanan darah pada tubuh kita. Dan Katropil ini juga banyak banget tingkatan dosisnya. Ada juga yang Katropil 12,5. Biasanya ini diberikan ke orang yang hipertensi rendah, belum melonjak. Nah, biasanya dikasih Katropil yang dosisnya kecil. Ada juga Katropil yang 25, itu biasanya setingkat dari yang tadi. Nah, ada juga nih merek Parmoten, tapi sama jenisnya Katropil, itu juga sama 25 mili. Nah, yang kedua itu obat penurun darah yaitu Amlodipin. Nah, Amlodipin juga biasanya ada dua jenis. Ada Amlodipin yang 5 mili, ada juga Amlodipin yang 10 mili. Biasanya Amlodipin ini dikasih kepada penderita hipertensi yang tekanan darahnya itu di atas 180 ke atas. Biasanya dikasih Amlodipin. Nah, gimana sih cara kerja obat Amlodipin ini? Sama nggak sih sama Katropil? Jawabannya itu jenis obat ini sama, untuk menurunkan tekanan darah. Namun bedanya kalau ini menghambat saluran kalsium. Obat ini juga bekerja melemaskan dan memperlebar pembuluh darah. Jadi kondisi ini akan menurunkan tekanan pada darah di dalam tubuh kita, membuat jantung kita itu lebih memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi bisa lebih rileks dari sebelumnya. Biasanya pada anggina obat Amlodipin ini bekerja dengan meningkatkan suplai darah ke jantung. Jadi tekanan darahnya itu bisa menurun. Nah, biasanya kalau orang yang menderita hipertensi atau tekanan darahnya tinggi, biasanya penyakit lanjutannya itu bisa ke jantung, bisa ke stroke. Itu bahayanya memiliki tekanan darah tinggi. Nah, biasanya apalagi ke ibu hamil nih, ada tekanan darah tinggi atau riwayat darah tinggi, itu berisiko pendarahan nanti pas melahirkan. Jadi antisipasinya itu dikasih obat penurun darah. Tapi beda nih kalau untuk ibu hamil, bukan Katropil, bukan Amlodipin, tapi Nifedipin. Sama juga untuk menurunkan darah, tapi lebih aman untuk ibu hamil. Mohon maaf, gambarnya tidak ada, bisa kalian cari di Google Nifedipin. Biasanya Nifedipin ini nggak dikasih satu tablet, tapi biasanya seperempat tablet di bawah lidah kalau untuk ibu hamil. Nah, itu juga harus dengan anjuran tenaga kesehatan. Jangan sampai kalian pusing terus berasumsi bahwa ini nih tekanan darah tinggi. Harus dicek dulu sebelum meminum obat penurun darah ini. Apalagi untuk ibu hamil, soalnya ibu hamil itu banyak banget risikonya. Jadi harus benar-benar dipastiin dulu apa kurang darah atau tekanan darahnya tinggi, baru bisa meminum obat yang sesuai dengan keluhan yang diderita. Kalau masih bingung kenapa sih dengan obat Amlodipin ini bisa lebih cepat menurunkan tekanan darah yang tinggi, karena obat Amlodipin ini bekerja memperluas arteri sehingga lebih banyak oksigen yang masuk ke tubuh kita dan akhirnya mencegah nyeri pada dada, atau nantinya biasanya kalau memang yang darah tinggi tidak tertolong atau terlambat, biasanya itu larinya itu ke jantung atau ke stroke seperti yang tadi saya katakan. Dan Amlodipin juga banyak banget merek pasaran atau dagangnya. Pokoknya biasanya Amlodipin ini harus dengan resep dokter atau tidak bisa dibeli dengan sembarangan, soalnya dosisnya lumayan tinggi. Nah, biasanya minum obat Amlodipin ini bisa disesuaikan dosisnya itu dari usia, kesehatan, dan respon si penderitanya. Nah, diminumnya itu harus kapan dan berapa kali sehari sih? Nah, diminumnya itu kalau penurun darah, semua jenis penurun darah hanya dapat diminum 1 kali sehari. Nah, kalau memang darahnya tidak terlalu tinggi, kalian sesuaikan dengan obat yang dosisnya dengan tekanan darah yang kalian derita. Pokoknya maksimalnya itu Amlodipin dengan 10 mg per hari. Gimana sih kalau misalkan hipertensinya pada usia dini, misalkan dari 6 sampai 17 tahun, karena memang ada hipertensi pada usia remaja atau usia dini. Biasanya kalau yang hipertensinya itu 6 sampai 17 tahun, diberikannya itu dosisnya dengan 2,5 dan maksimalnya itu sampai 5 mg. Sedangkan pada orang dewasa itu dari mulai 2,5 sampai 10 maksimalnya. Apa sih peringatan sebelum minum obat penurun darah? Nah, biasanya di sini ada beberapa peringatan sebelum kita meminum obat penurun darah. Yang pertama itu kita pastiin dulu, tubuh kita tuh memiliki alergi obat enggak sih? Kalau memang kita memiliki alergi terhadap obat, maka sebaiknya jangan mengkonsumsi penurun darah. Biasanya kalian harus konsul dulu ke dokter atau ke tenaga kesehatan terdekat. Nah, kemudian kalau kalian minum penurun darah ini, obat penurun darah ini, jangan disatuin dengan vitamin, obat herbal, atau obat untuk demam, flu, batuk, asma, kecuali yang sudah diresepkan oleh dokter. Jadi kalian kalau misal kalian beli nih penurun darah, terus kalian juga demam, sebaiknya sih dikonsulkan terlebih dahulu ke tenaga kesehatan terdekat.
Tapi kalau memang kalian sudah berobat ke tenaga kesehatan dan kalian diberikan obat penurun darah beserta dengan obat lainnya, itu sudah aman karena memang tidak mungkin tenaga kesehatan memberikan obat yang berbahaya kepada pasiennya. Dan obat penurun darah juga jangan diberikan kepada anak di bawah 6 tahun karena dosisnya belum cukup untuk usia di bawah 6 tahun atau terlalu tinggi dosisnya. Jadi bisa diberikan dari 6 tahun ke atas, tapi biasanya lebih menggunakan dosis yang lebih sedikit dan lebih aman. Pokoknya kalian kalau memang memiliki gangguan pada tekanan darah, sebaiknya kalian konsultasi dulu ke tenaga kesehatan sebelum kalian membeli obat di apotek, karena takutnya kalian pusing itu bukan karena tekanan darahnya tinggi, tapi bisa juga tekanan darahnya rendah karena sama-sama pusing, kemudian letih, lesu, sama seperti itu. Dan obat penurun darah ini biasanya tidak disarankan untuk yang memiliki penyakit gagal jantung atau gagal ginjal. Biasanya lebih dihindarkan atau tidak diberikan pada penderita tersebut. Penderita liver juga biasanya tidak diberikan kepada penderita liver karena bisa mengakibatkan efek yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Jadi kalian harus pastiin dulu sebelum minum penurun darah ini tubuh kalian itu seperti apa, dan lebih baiknya itu kita berobat atau konsul dulu ke tenaga kesehatan karena kita kan harus dicek dulu nih tekanan darahnya berapa. Jadi kalau kita karena udah tahu nih obatnya apa, jadi kita beli di apotek. Memang suka ada sih obat penurun darah amlodipin, seperti amlodipin kan harusnya dengan resep dokter. Suka ada dikasih nih sama apotek atau penjual obat. Nah, jadi kalian tetap harus diperiksa dulu tekanan darahnya, karena kalau kalian tekanan darahnya tidak tinggi terus memakan obat penurun darah ini, bisa-bisa kalian ngedrop, yaitu tekanan darahnya rendah dengan sekaligus gitu. Jadi kalian harus memastikan dulu sebelum minum obat ini. Nah, itulah seri kita tentang obat penurun darah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalian boleh komen di bawah untuk meluruskan. Share ke teman dan keluarga kalian. Ambil yang bagusnya, buang yang buruknya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.